Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Kausar Channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa dan kebinasaan Fir'aun. Kisah Nabi Musa alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Al-Taha, dan Al-Qasas. Nabi Musa bergelar Kalimullah atau orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, dan merupakan Nabi paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi. Dalam Al-Quran, kisah beliau paling banyak disebutkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Kisah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang zalim ini merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Berikut kisahnya. Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap utusan Allah Musa kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas beliau dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Saat itulah Allah tegakkan hujahnya, membinasakan mereka semua. Mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Sayangnya, dengan kekuasaannya, Fir'aun menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Yunus. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Musa berkata, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Quran Surah Yunus. Mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau. "Kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami. Janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Quran Surah Yunus. Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakal kepada Allah semata, meminta tolong dan berharap kepadanya. Dan Allah pun memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Kemudian Nabi Musa memberikan kabar gembira dari Allah kepada kaumnya. "Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah, selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini. Kemudian datanglah perintah, "Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong padanya dengan salat-salat mereka. Di sisi lain, Fir'aun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran.
Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan nyata. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus. Ibnu Jura'is mengatakan, Fir'aun tetap hidup selama 40 tahun setelah Nabi Musa mengucapkan doa ini. Tafsir Al-Quran oleh Imam Ibnu Katsir. Lihatlah Nabi Musa, selain bersabar terhadap kaumnya sendiri, betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Fir'aun, berdakwah kepadanya dan berdoa kepada Allah. Tak heran Allah mendudukkan beliau sebagai seorang ulul azmi. Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga." Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaum-kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari pembendaharaan dan kedudukan yang mulia. Kemudian halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Quran Surah Asy-Syu'ara. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Quran Surah Asy-Syu'ara. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan itu, Nabi Musa tetap senang dan yakin Allah akan menolongnya. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan akan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya dan pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Musa ingin segera memukul laut itu agar kembali ke keadaannya semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah memerintahkan, "Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan." Quran Surah Ad-Dukhan. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Musa dengan terbelahnya laut, Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi, ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian, ia tetap mengatakan, "Lihatlah bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang hambaku, Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku." Fir'aun dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Rabb-Nya.
laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semua, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam, dan tidak satu pun dari Fir'aun dan pengikutnya yang bisa selamat setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam. Fir'aun mengatakan, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus. Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah ketika nyawa di kerongkongan dan kebinasaan sudah benar-benar tampak, baru seseorang akan sadar? Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus. Allah telah menetapkan hukumnya dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah SAW lantas berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kisah Nabi Musa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita merenungkan perjalanan hidupnya, mengambil pelajaran tentang bagaimana ujian berat yang dialami Musa dan akhirnya sukses berkat keimanan dan tawakalnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.